warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah SD STASI 03, Bapak Muhsin SPD, Bapak Ibu Guru SD STASI 03, seluruh keluarga besar SD STASI 03. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini kita mendukung sahabat kita, teman kita, Bapak Nurali SPD. Teman-teman, Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan nanti. Tidak ada salah ya. Saya bacakan susunan acara kita. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari kepala sekolah. 4, penyampaian materi. 5, tanya jawab. 6, refleksi. Dan 7, acara akhir atau penutup. Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang kami banggakan, sebagai acara pembuka, mari bersama-sama kita ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah atas izinnya acara kita berjalan dengan lancar. Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru serta keluarga besar SD STASI 03, berlanjut ke acara berikutnya, yaitu hadirin dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sanalah ku berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Setiasi 03 Bapak Muksin SPD. Kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muksin SPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanbari bil ra wa tudru bil hawadith wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli makhluqin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita semua grup SDN Setia Asih 03 dalam rangka menghadiri diseminasi pembelajaran guru pembelajar guru penggerak periode angkatan ke-7 yang akan segera berakhir untuk beberapa waktu lamanya. Ini merupakan suatu contoh terbaik. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Dari guru penggerak ini kita ambil hikmah pembelajaran yang akan disampaikan oleh sahabat kita, oleh kawan kita, guru penggerak angkatan ke-7 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Ali SPD. Mari kita dukung bersama agar menjadi sukses. Saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung program-program ini karena ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah Indonesia secara nasional yang sudah diberlakukan dalam rangka kurikulum merdeka. Dari itulah sebentar lagi kita akan saksikan diseminasi penguatan belajar yang akan dilakukan oleh Bapak Nur Ali. Saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung siapapun itu. Tidak ada yang tidak didukung demi kemajuan bersama.
demi kemajuan pendidikan. Demikian dari saya adalah atas perhatian dan sumbangsihnya dari teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 03 yang begitu menyemangati rekan kita, sahabat kita sebagai calon guru penggerak di SDN 03, yaitu Bapak Murali SPD. Alhamdulillah, hari ini kita masih semangat tetap mendukung Bapak Murali sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Murali SPD. Pada Bapak Murali SPD kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03, rekan-rekan guru, hari ini saya begitu terharu. Kondisi yang bisa dibilang di luar kemampuan kita ya, memprediksi kondisi hujan dari semalam. Tentunya saya berpikir, kayaknya acara bakal gagal nih. Tapi alhamdulillah saya terharu luar biasa. Meskipun kondisinya seperti ini, Bapak sekolah, Bapak kepala sekolah yang hadir, Bapak rekan guru juga dengan semangat. Ini menjadi sebuah modal buat saya untuk menjadikan dukungan untuk saya bisa menyelesaikan program guru penggerak ini akan terwujud dengan hasil yang maksimal. Tentunya saya mohon doa yang terbaik dari Bapak Ibu semua agar saya bisa lulus calon guru penggerak 7 ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini dengan kondisi hujan rintik-rintik kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi sesama rekan guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini, niat baik yang kita rasakan pada pagi ini dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang sesuai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah, rekan-rekan guru yang saya hormati, kegiatan aksi nyata ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan harus ditempuh oleh calon guru penggerak, khususnya angkatan 7. Selain kegiatan mengerjakan LMS (Learning Management System), aksi nyata ini merupakan implementasi dari materi yang telah dipelajari, dipahami untuk dibagi kepada teman-teman.
untuk dibagi kepada lingkungan sekolah. Makanya saya bersyukur pada pagi ini bisa menggelar acara ini dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan semua. Baiklah, berikutnya ini terkait dengan budaya positif. Nah, tadi ini kegiatan kita, agenda pada hari ini kita sudah selesai semua, ini tinggal 4 menyampaikan materi. Nanti 5 ada sesi tanya jawab, 6 ada refleksi, 7 penutup. Mudah-mudahan nanti acara kita berjalan sampai selesai. Oke, berikutnya kita mulai masuk materi. Sebelum ke materi yang lebih jauh, Bapak Ibu bisa melihat setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukumannya dulu Pak, dia rasa hukuman. Ya. Kita melihat hukuman dulu. Nanti ini makanya pendapat pribadi masing-masing, tidak ada paksaan ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti Bapak Ibu akan bisa menilai sendiri apakah pernyataan-pernyataan ini Ibu setuju atau tidak setuju. Oke, berikutnya perubahan paradigma. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, cara kita mengajar pun mengalami perubahan. Ternyata paradigma kita pun harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Apa itu paradigma? Cara pandang kita, cara berpikir kita terhadap teori ilmu pengetahuan. Teori itu diciptakan oleh manusia. Tentunya seiring perkembangan zaman akan muncul teori-teori baru. Kita sebagai guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas kita harus merubah paradigma kita mengikuti perkembangan zaman. Jangan kita terpaku dengan zaman-zaman sebelumnya. Mungkin kalau zaman kita SD dengan zaman sekarang cara pembelajarannya berbeda, sedikit berbeda dan mungkin memang berbeda. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepalang tangan. Di sini dikatakan ada A dan B. A ini ibu dan B ini teman ibu. Dikatakan sotewa secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi ibu menuliskan atau ibu punya benda yang sangat berharga, Bapak Ibu letakkan di telapak tangan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu genggam, digenggam dengan sekuat tenaga, dengan sekuat daya, karena ini adalah benda yang berharga, sesuatu yang berharga. Berikutnya, teman ibu berusaha dengan berbagai cara, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, meraih, bahkan sampai menyuap, berharap ibu membuka telapak tangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka telapak tangan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tetap menutup? Maaf, sebentar. Bapak Ibu tetap menutup telapak tangan ibu, kepalanya. Kira-kira dari pertanyaan 1 dan 2 ini yang Bapak Ibu lakukan apa? Membuka atau menutup? Membuka. Aku berusaha. Coba yang pertanyaan pertama. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan ibu? Di sini ada benda berharga, teman ibu meraih untuk membuka. Apakah Bapak Ibu akan membuka? Atau Bapak Ibu akan tetap menutup telapak tangan Bapak Ibu? Karena ini
kita ini ada sesuatu yang berharga, sangat berharga. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Membuka atau menutup? Oke, mungkin untuk yang membuka, saya ingin mendengarkan alasannya. Kenapa bisa membuka? Padahal itu sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih ya. Mungkin kita karakter berbeda ya. Kalau untuk saya secara pribadi, saya akan membuka ya. Kenapa saya membuka tangan saya? Padahal ini barangnya sangat berharga. Kita lihat usaha anak tadi berbagai macam cara agar beliau juga termotivasi. Nanti ketika usahanya udah maksimal, kita buka dia ada harapan. Dan kita ketika mempunyai sesuatu yang sangat berharga, kalau itu untuk mendorong motivasi kepada anak-anak, boleh-boleh saja Pak. Jadi itu di situ juga ada konotasi kita tidak pelit, gitu. Bisa berbagi sesuai dengan kita yang kita ajarkan, yaitu Pancasila. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas alasan yang diberikan oleh Bu Ucu. Tadi digarisbawahi untuk memotivasi. Berikutnya, tadi ada rekan kita yang penutup. Coba, tadi yang menutup angkat tangan siapa? Bu Eni, oke. Bu Eni silahkan boleh memberikan alasan kenapa menutup. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, karena memang sesuatu yang sangat berharga untuk kita, ya, ini kan setidaknya orang lain itu tidak boleh mengetahuinya, karena itu memang profesi kita. Gitu. Adapun misalnya ingin mengetahui bangsa yang menurut pribadi saya, hal sekecil apapun yang berkaitan dengan pribadi kita, menurut saya itu tidak boleh. Ya, biarpun itu misalnya tentang itu Pancasila, tapi menurut pribadi saya, hal sekecil apapun menurut saya itu orang lain tidak boleh tahu, karena itu privasi buat kita. Terima kasih. Terima kasih atas Bu Ucu dan Bu Eni yang telah memberikan alasan. Ya. Tepuk tangan yang lain buat rekan kita luar biasa. Terima kasih. Ya. Oke, nanti akan kita lihat jawabannya seperti apa ya. Tapi kembali lagi kepada jawaban masing-masing. Itu hanya jawaban reflektif saja. Oke, yang nomor 3, dalam kegiatan tadi, ibu membuka, ibu menutup telapak tangannya. Siapa sih sebetulnya yang membuka kontrol diri kita? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, yang memegang kendali kontrol untuk membuka tangan itu saya sendiri ya. Ya, karena kita akan membuka kepala tangan itu sesuai dengan jawaban yang paling betul. Kita menghargai, tapi kita memegang kontrol. Kalau kita mau buka atau kita mau menutup. Demikian. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih, Men. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, oke ya. Tapi saya lanjutkan. Apa ini jawaban yang coba saya hadirkan? Kalau berbeda, tidak merasa bagaimana ya? Oke. Ini tanggapan reflektif yang mungkin dari pertanyaan tadi. Pertanyaan 1, 2 ini beragam bervariasi, ada yang membuka, ada yang menutup, ya kan? Oke. Itu tidak ada yang bersedia membuka, ada yang bersedia sebentar. Ada yang bersedia menutup, ya, ini bervariasi. Kemudian yang ketiga, siapakah yang memegang kontrol, yang menutup ataupun yang membuka? Benar yang dikatakan oleh Nandita tadi, diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, atau orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Diri kita sendiri kan yang mengontrol diri kita. Tapi kalau nanti kita membuka telapak tangannya atas rayuan teman kita, itu bagaimana?
karena kita memberikan izin. Kalau kita tidak memberi izin, sampai dia menangis pun tidak bukan. Begitu pun pada anak didik kita. Anak didik kita ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu atas keinginan kita, ketika mereka tidak mau, apa yang terjadi? Tidak bisa memaksakan, betul. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa. Nah, ini mungkin rekan-rekan punya pengalaman di kelas ketika kita meminta anak melakukan sesuatu. Nah, kalau dia nggak mau, kita jangan memaksakan. Kalau kita paksakan malah nanti ya, hasilnya tidak bagus ya. Pasti mungkin nanti akan menyakiti perasaan dia dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah diri kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dan kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Makanya tadi Allah perubahan paradigma. Kita diharapkan merubah paradigma kita. Ya, seperti itu. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Dan teori kontrol ini merupakan teori yang disampaikan oleh Dr. William James. Ini seorang psikiater dan seorang pendidik. Ya. Ternyata semua itu dikenal dalam teori ilusi kontrol. Maksudnya apa? Beliau menyampaikan yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir guru itu yang mengontrol murid. Ternyata menurut pemikiran beliau itu adalah sebuah ilusi. Meskipun murid kita mengikuti perintah kita, tetapi pada dasarnya murid itu sudah memberikan izin kepada kita untuk mengontrol mereka. Seperti itu. Ya. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita nggak bisa memaksakan. Kita hanya bisa mengarahkan. Kalau anak kita tidak mau diarahkan, jangan memaksakan. Ya. Bisa saja anak malah ada yang menangis, betul Bu ya? Ada yang menangis, ada yang marah-marah, ada yang mungkin dia kesel sama gurunya, akhirnya dia lupakan ke temannya. Bisa seperti itu, ya. Kita tidak tahu psikologis anak bagaimana. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini berdasarkan teori kontrol Dr. William James ini itu adalah ilusi. Kita nggak bisa mengontrol murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ketika Bapak Ibu memberikan pujian, nah kamu bagus sekali, kamu hebat sekali. Ya. Itu salah satu bentuk kontrol kita kepada murid kita. Supaya apa? Supaya mereka nurut. Itu Bu ya. Karena kita melakukan berbagai hal. Kita memberikan pujian, memberikan bujukan. Ketika anak lebih nggak mau nulis, misalnya kelas 1 nggak mau nulis, kita bujuk, kita rayu. Ya. Itu untuk kontrol kita kepada anak kita. Tetapi ternyata semua ini hanyalah ilusi. Tidak semua penguatan positif itu efektif ya. Tidak semua. Berikutnya, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang ketika anak didik kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan apa? Nah, kita memarahi, kita mengkritik, kamu bagaimana? Dan bahkan kita menyalahkan, membuat dia merasa bersalah. Dan kita berpikir tindakan yang kita lakukan itu menguatkan karakter anak. Ternyata tidak. Itu hanya ilusi.
Ketika anak kita buat merasa bersalah, justru anak akan semakin agresif. Dia merasa dirinya tidak berharga bagi di mata guru, akan mempengaruhi psikologis diri kita. Nah sekarang kita kembali ke diri kita, apakah masih seperti itu atau tidak? Kalau masih seperti itu, tadi di awal kita ubah paradigma kita. Jangan lagi kita melakukan seperti itu. Karena teori kontrol mengatakan tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang itu memberikan izin, baru kita bisa masuk. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, terkadang kita di kelas itu, khususnya saya pribadi, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, kita akan mencoba memaksa untuk mengerjakan tugas. Itu ya, mungkin seperti itu yang Bapak Ibu lakukan. Sama dengan saya pun awalnya seperti itu. Tetapi ketika saya memahami ini, kita nggak punya hak untuk memaksa. Kita nggak punya hak. Justru ketika anak kita paksa, malah lebih ya dia tertekan. Betul, dia tertekan. Ternyata ini ya, hak kita memaksa itu ternyata hanya sebuah ilusi. Hanya sebuah ilusi. Kemudian kita memaksa ini kita kaitkan dengan kinerja kita. Selama anak mengikuti, kita berpikir itu baik. Gitu ya. Kita selama itu mengikuti, ternyata kita berpikir itu baik. Ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin anak tidak kalau kerjakan tugas saya sekarang juga hari itu dia kerjakan. Apakah berikutnya dikerjakan? Tidak. Dia hanya sampai itu saja. Mungkin kita mendiam anak itu paling bisa 5 menit atau 10 diam ya. Berikutnya udah itu. Ya kan? Karena kita perlu meningkatkan kesabaran. Ketika anak itu sedang tidak mau, nggak bagus, nggak baik, jangan dipaksain. Kita biarin aja dulu. Nanti kita lakukan pendekatan lagi. Ya. Jadi kembali lagi kepada kita. Ya, bagaimana kita pendekatan kepada hati kita. Jadi intinya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma terus respon kepada pendekatan dari kontrol? Ini pendapat Stephen R. Covey. Dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi yang berubah kita, jangan yang kita paksa berubah, tapi kita yang berubah. Di bagaimana cara kita berperilaku, kita yang berubah. Bagaimana sikap kita yang berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi kalau anak itu misalkan nggak mau jadi tugas, kita coba masuk. Ini kenapa sih anak nggak mau jadi tugas? Kita mencoba masuki dunia mereka. Ada anak yang senangnya main kan? Dia terus main terus. Kalau kita mau analisa, kok dia main terus maunya. Tapi nanti ada juga anak yang setelah dia main baru mau nulis, mau belajar. Dia seperti itu. Ada. Ya. Kita mungkin kalau kita kurang sabar, ya, ya. Nanti diharapkan setelah diseminasi ini mungkin seberapa buat teman-teman semua ada perubahan dalam waktu pembelajaran di kelas itu. Oke, berikutnya ini ada tabel perubahan paradigma dari stimulus respon pada teori kontrol.
siapa sesungguhnya yang melakukan kontrol. Ini bisa dibilang perbedaan ya, dari stimulus respon. Kita diharapkan beralih dulu paradigma kita ke teori kontrol. Kalau sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau sebelumnya kita masih berpikir seperti ini, menurut teori kontrol tidak bisa. Kita harus berubah. Karena semua orang pandangannya nggak sama dengan kita. Betul nggak? Pandangannya berbeda. Jangan kita berpikir kamu harus ikut saya. Tapi kita berpikirnya apa? Kita memahami pandangan orang lain. Berbeda, silakan. Itu hak mereka. Jadi jangan kita berpikir kamu harus ikut saya. Anak-anak harus seperti itu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita anak-anak melakukan pelanggaran itu kita buat bilangnya suatu kesalahan. Anak-anak misalkan gangguin temannya, kita bilang kamu nakal sekali, gangguin temannya terus. Atau ada anak yang nggak mau belajar, kita bilang itu kesalahan. Padahal di teori kontrol dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Dia gangguin temannya, dia punya tujuan, meskipun itu nggak baik dulu. Kenapa? Ini berkaitan dengan kebutuhan. Mungkin kalau kita mau analisa di rumahnya bagaimana kondisinya. Ada anak yang ingin dekat terus dengan ibu bapaknya, mereka pengen diperhatiin. Kita analisa gimana di rumahnya. Bisa aja orang banyak orang perhatian. Mereka menumpangkan kepada kita guru di sekolah. Nah ini setiap perilaku memiliki tujuan. Nanti kalau ada kita di kelas melakukan hal yang tidak kita harapkan, jangan dimarahi, jangan kita anggap suatu kesalahan. Kita harus lihatnya tadi ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak hanya murid, guru pun sama. Ya, guru pun sama. Ya, seperti itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jelas Bapak Ibu ya? Kita meskipun kita mengubah kata-kata kita tadi, bukan kita dikontrol, karena kita memberikan izin kepada orang itu, ya seperti itu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Kadang-kadang kita ketika anak, ayo kerjakan tugas dengan baik. Ya. Ibu tungguin, kita rayu, kita bujuk, masih mau juga, akhirnya ayo kerjakan. Kita maksa. Itu nggak seperti itu. Kita udah bilang kesabaran. Nah, ayo kerjakan, ibu tungguin. Masih nggak mau juga, akhirnya apa? Ketika itu gagal, kita paksa anak diri kita. Nah, yang dikatakan teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus. Jadi kita berkolaborasi dengan anak. Konsensus adalah kesepakatan. Nah, kamu apa yang mau kerjakannya? Kita berikan pilihan-pilihan baru. Kalau misalkan dia nulis capek, berikan pilihan baru yang lain. Kamu maunya apa? Maunya silakan. Iya, baca dulu. Nah, kembali lagi kepada kita, bagaimana kita melakukan pendekatan ya. Intinya tadi jangan memaksakan. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Nah, kalau pada teori kontrol tidak ada yang menang kalah. Karena kalau kalah itu kan dari yang gagal ya. Orang merasa sakit hati. Berpikirnya menang, jangan menang. Oke, berikutnya
Disiplin positif ini ada peta konsep di sini. Ini didasarkan pada teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Dikatakan bahwa tadi pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini diturunkan kepada disiplin. Karena kita berpikir disiplin itu mana harus patuh gitu ya. Ternyata disiplin itu apa? Belajar kontrol diri. Kemudian dari teori yang kedua, semua pelaku tujuan ini diturunkan munculnya teori motivasi. Teori motivasinya ada 3. Kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri. Poin 1 dan 2 ini motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Kita melakukan tugas itu karena nanti kalau saya kerjain ujung saja. Tapi dari luar motivasinya, ya kan? Atau nanti kalau saya kerjain tugas, saya akan diberikan perhatian kalau dibutuhkan. Itu imbalan. Jadi motivasinya dari luar. Tetapi yang terbaik apa? Ini anak mampu menghargai diri sendiri. Ini motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Ketika dia mengerjakan tugas, tidak perlu disuruh, tidak perlu mengharapkan imbalan. Jadi tanggung jawab itu. Nah ini berkaitan dengan tadi. Kalau dia sudah pada posisi ketiga ini, berarti dia sudah mampu mengontrol diri. Ya. Kemudian untuk apa tujuannya? Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan dan nilai yang kita hargai. Ya. Kemudian dari disiplin ini dia akan masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja itu? Saling menghormati, saling menghargai, toleransi, disiplin, tertib. Itu beberapa contoh yang kebajikan universal. Kemudian dari sini akan diturunkan ke keyakinan kelas. Ini nanti akan kita bahas dari keyakinan kelas. Berikutnya teori ketiga, model berpikir manakala kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini akan menghadirkan 5 posisi kontrol. Ternyata menurut teori kontrol, 5 posisi kontrol ini disampaikan oleh Diana Bosen. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pengukur, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol ini kita ada di posisi mana? Penghukum atau yang mana? Ungkapkan dalam diri kita. Nanti setelah kita memahami ini, sudah ada perubahan. Ada teman, ada pemantau, ada manajer. Berikutnya dari posisi kontrol ini akan masuk nanti ke segitiga restitusi. Itu yang kita bahas. Ya, kita bahas. Maksudnya apa sih restitusi? Berikutnya teori 4. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang punya gambaran berbeda. Ini teori kontrol. Kita tadi tidak bisa mengajak orang untuk mengikuti kita. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Oke, nanti kita bahas untuk tahap berikutnya. Oke, apa itu disiplin? Karena kita berpikir kamu disiplin, harus patuh dengan perintah itu. Kita berpikir seperti itu ya. Anak yang disiplin, anak yang patuh dengan perintah. Kita berpikir seperti itu. Ternyata asal katanya disiplin artinya belajar. Ya, belajar. Ini berkonotasi dengan murid-muridnya Sokrates dan pada masa.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu orang menggali potensi dirinya tergali karena sikap disiplin tadi. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di budaya kita makna disiplinnya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapat kepatuhan. Kita ingin murid kita disiplin, kita ingin kita patuh dengan kita. Ternyata bergeser dari makna awalnya. Makna awalnya belajar. Tetapi di budaya kita disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian kata disiplin juga dihubungkan dengan ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita disiplin itu kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Kamu kalau nggak disiplin nanti dihukum. Nah, ketidaknyamanan bukan untuk menghargai tujuan mulianya. Oke, berikutnya nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa contohnya? Tadi saling menghormati, disiplin, tertib, saling menghargai, toleransi, kerja keras. Itu beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Menghargai semua agama pun menerima. Makanya sifatnya universal. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini teori kontrol Dr. William Jackson. Ketika ada kita melakukan kesalahan, itu mereka pasti punya tujuan. Misalkan gangguin temannya, mereka punya tujuan. Kenapa gangguin temannya? Tapi kita bilang itu sebuah kesalahan. Dengan teori kontrol kita rubah paradigma kita. Berikutnya, Diana Bosser mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini pendapatnya Diana Bosser. Jadi kalau kita mengaitkan nilai kebajikan, kita ini diyakini akan menghasilkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri Anda. Motivasi ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri Anda. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal ini pun di kurikulum merdeka dimasukkan. Ada 6. Pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang benar mulia, mandiri, benar kritis, berpikir global, gotong royong, ada 6. Tapi pelaksanaannya kita tidak menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang lain. Jangan hanya fokus pada ini saja, tapi kita juga kembangkan nilai-nilai kebajikan yang lain di luar ini. Next, berikutnya, standar pendidikan nasional kita mengatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah yang memangku kepentingan perlu saling mendukung. Kepala sekolah, guru, orang tua, tenaga pendidik perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, ternyata itu tidak hanya di kelas. Di kelas sekolah pun harus ini. Ya. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin,
santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kelulusan yang diharapkan. Itu tujuan mulia ini berdasarkan standar pendidikan nasional. Belum? Masih semangat? Oke, masih semangat? Semangat lagi? Oke ya, masih fokus ya Bapak Ibu ya. Ini kita kurang lebih 1 jam ke depan lagi ya. Oke. Ya, sampai dinikmati aja. Oh, nanti diajarin dulu ya. Oke, semangat pagi. Oke, jalan. Semangat pagi. Ini kalau kita di kelas yang diterapkan kita ambil tidak. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Karena Bapak Ibu bertanya dengan diri sendiri. Ya. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa takut, merasa sakit, atau ketidaknyamanan. Ini anak ngerjain tugas, ini ngerjain. Kalau nggak kita ditutup oleh guru. Ini terkadang motivasinya seperti ini. Nanti kalau saya ngerjain, gue juga ngomong-ngomel. Misalkan, mereka hanya menghindari ketidaknyamanan, tapi karena ingin dihukum, ya. Berarti masih ekstrinsik motivasinya dari luar. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini kita bisa belajar, berarti kita ingin dapatkan ranking pertama. Ya. Kita kerja Malaysia misalkan ingin dapatkan balasan. Ini motivasinya dari luar. Maaf Bapak Ibu ya, enggak, bukannya mohon maaf mohon maaf ya. Atau kita melakukan sesuatu yang lainnya karena ada yang ingin didapatkan, gitu ya. Ini berarti motivasinya dari luar. Ya. Tapi kalau untuk menceritakan bangsa kita, motivasinya bukan dari luar, tapi dari dalam hidup kita. Kita mengajarkan hidup kita dengan baik, motivasinya dari dalam diri. Bukan hanya sekedar nanti kalau saya mengajar kelas sekolah marah, saya tegur. Nanti kan motivasi dari kelas sekolah, tidak dari dalam diri. Nah, oke, berikutnya, nah ini biar nggak bosan, ini biar nggak bosan ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Tidak hanya anak didik, kita pun sebagai guru punya motivasi nih perilaku kita. Jadi kita masuk motivasi yang mana? Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi karena kalau sudah terjadi, dihukum. Ya kalau dulu, kalau saya bikin administrasi, nanti saya tidak jelek, jadi pengawas di rumah sekolah. Itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Paling tidak, pakai Bapak Ibu. Jadi kalau kita termotivasi karena takut hukuman, ini motivasi banyak juga. Kita coba dari motivasi ini nih, dari terus motivasinya, ya. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Ketika kita melakukan
Nanti diharapkan setelah ini ada perubahan. Berubah. Berikutnya mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Imbalan itu nggak hanya untuk uang, Bapak Ibu ya. Pernikahan pun imbalan, senyuman pun imbalan, pujian pun imbalan. Ya. Oke, banyak bentuknya betul. Berikutnya yang ketiga, kita melakukan sesuatu itu karena termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita ngajar dengan tulus, dengan ikhlas, karena dari hati kita. Ini motivasinya sifatnya internal. Dari dalam diri kita. Jangan nanti berpikirnya kalau saya ngajar nanti saya kita kepala sekolah ditegur dapat SP. Tapi dari dalam diri kita. Motivasi inilah yang akan membuat munculnya disiplin positif. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, diri kita yang memegang kontrol. Berikutnya, nah sekarang Bapak saya tanya nih Bapak Ibu, termasuk saya juga. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saatnya paling banyak mendasari peraturan di kelas? Satu. Iya. Tapi nomor 3 Tapi nomor 3 ada juga. Nomor 2 ada juga. Nah, nanti kita harapkan kita bisa merubah. Nanti hari kita yang masih mikirnya kalau mau ujian tugas karena berhukum itu karena imbalan itu kita rubah. Hah? Ngomel itu hukum apa? Ketika kita ngomel, artinya kita tidak mau ujian tugas. Orangnya bagaimana? Misalkan gitu, kita ngomel kan? Kita memberikan hukum itu bisa fisik, bisa pakai verbal ya kan? Ujung-ujungnya anak, iya. Anak kalau pusing ya, kalau pusing, bingung banget. Betul. Oke. Lu kelas ini? Namanya siapa? Kiai Dewan. Siapa ini? Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Apa yang beliau katakan itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah ini sendiri. Kalau anak masih pengen disuruh-suruh ujian tugas, belum merdeka. Harapin diperintah terus. Ya. Kalau gurunya nggak memberikan perintah, tidak mengerjakan. Ya, berarti kalau masih seperti posisinya, anak didik kita perlu merdeka. Sama guru atau sekolah. Kalau guru kemudian administrasi tanpa motivasi dalam diri, kalau disuruh, berarti belum merdeka. Ya, memang anak kelas 1 sesuai dengan tahapannya membutuhkan arahan. Jadi memang sesudah tingkat usia ya, anak kelas 1 masih membutuhkan tapi sedikit kita tanamkan nilai-nilai ini. Nah, kamu kalau ibu nggak kasih tugas atau nggak kerjakan ini, jangan ibu suruh, jangan ibu kelas dulu baru masuk kelas. Betul. Jadi sama. Ya, memang sulit tuh ya, sulit. Tapi jadi aku paham,
Bagi dulu, ya. Ini maksudnya apa nih? Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum penghargaan bisa mengukur kita? Jadi kita sedikit pengen penghargaan, sedikit bisa dihukum sama keinginan yang seperti itu. Yang dihukum nanti kita, Bu. Oh, ya. Nih, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Kita kasih penghargaan, nah, kamu saya kasih misalkan hadiah. Tujuan kita apa? Supaya dia mengikuti mau kita. Itu ya. Hukuman pun sama. Kamu kalau nggak ngerjain, hukum. Dia ngerjain juga. Nah ternyata dia memiliki proses sama. Ya, untuk apa? Tadi membujuk anak melakukan sesuatu. Itu karena kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu ya. Nah, ini eksternal, loh ada eksternal. Nah ini tadi ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini mungkin kita suka ngasih pujian, suka ngasih hadiah kecil ya, atau mungkin yang bisa menjawab ibu kasih uang 10.000 misalnya. Nah, itu kan penghargaan ya. Nah, ternyata itu memiliki dampak yang buruk juga. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa? Ya mungkin nurut ya. Tapi ketika kita nggak berikan penghargaan lagi, hanya jangka pendek saja nih. Kita ngasih misalkan uang, anak mau jalan tugas, satu saja. Ketika kita tidak berikan penghargaan, kemudian kalau kita berikan terus menerus, akan mereka kehilangan motivasi dan kebiasaan. Kalau nggak diberikan, nggak mau. Ya, jika kita mendapatkan penghargaan kalau sesuatu yang baik, maka setelah kita berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita berpikir hadiah, seperti itu, seperti itu. Jadi berdampak. Penghargaan tidak efektif. Ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Ini anak adalah kalau kita janjikan sesuatu, dia mengerjakan dengan maksimal. Ketika dia tidak dapat, dia kecewa. Akhirnya kecewa, nggak mau kerjain. Ya. Ketika dia mendapatkan, dia akan berkecil hati. Ya. Jadi dia kayak Mas Rida itu ya. Oke. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana ini? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang akan merasa iri. Karena kamu luar biasa, hebat sekali. Ibu berikan coklat. Dia nggak dapat gimana? Ibu benar sekali mengelanya, aku mau dong. Iri, ya kan? Nah, akhirnya iri nih yang nggak dapat. Akhirnya apa? Jadi dia nggak suka, tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Akhirnya apa? Tadi dibully anak guru gitu ya, dibully penghargaan itu hadiah. Itu kan seperti itu. Berikutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Ini ada seperti ini. Hanya untuk menyenangkan guru, biar gurunya nggak marah-marah, biar gurunya senang. Ada yang begitu kan ya? Yang lainnya. Di kita nggak ada, Pak. Di kita nggak ada. Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kayak penghargaan, dia bagi-bagi cari lakukan. Ingin dapat nilai 100,
Dia mau cara mengatur, dia ngatur. Ada yang dia ya. Tapi bagi anak yang tidak pintar misalkan, dia nggak akan mengharapkan ini. Dia udah tahu nggak akan dapet. Dia udah tahu nggak akan dapet. Jadi kita menuntut potensi dia gitu ya, potensi dia. Dia jadi malas, ngapain? Gitu kan? Kalau saya bilang ibu nggak apa. Padahal yang sih gitu lagi Penghargaan mengurangi kecepatan. Ini berdasarkan riset penelitian ya, penelitiannya di Boston. Ya. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas ilmu sama. Ini penelitiannya Boston. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa memberikan yang bisa mendapatkan bila berhasil berkompetisi. Karena ada hadiah, nah ini agak kreatif. Ini berpikir hadiah aja hadiah. Ini nggak kreatif. Yang dibikin hadiah apa? Bisa aja dia nyari kerja dulu. Atau dilihat dari internet. Kan gitu. Penghargaan menghukum. Pernah nggak tahu ibu? Murid kita nanyain ranking dulu ya. Ranking 1 siapa Pak? Ranking 2 siapa Pak? Kita nggak ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Bisa aja. Untuk ranking 2 bisa ranking pertama. Ini seperti itu kita dihukum. Motivasi dari dalam fisik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mendapat kemudian. Padahal Pak Ibu, anak kelas 1 tulis bisa tulis nama sendiri. Senang nggak? Dulu waktu lagi senangnya, kita kasih hadiah. Fokusnya kemana senangnya? Kehadirannya, bukan ke pencapaian dianya. Jadi sebenarnya kehadirannya. Ya? Seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ini penghargaan itu kita ubah menjadi bentuk program kebaikan atau apresiasi. Kita mengakui dia itu bisa, dia itu bisa. Nih, berikan pengakuan secara khusus. Jangan di depan banyak orang, mahasiswa. Kita dekati. Nah, kamu hebat ya. Kamu sudah melakukan kamu yang sakit. Kita berikan secara khusus pribadi. Di sini. Nanti pulang kamu ben. Jadi ya, secara pribadi khusus. Kemudian ketika kita memberikan pengakuan ini, jangan hanya pada satu murid. Dia lagi. Kita harus bahas ke yang lainnya. Ya, meskipun pencapaiannya baru bisa menuliskan 2 kalimat, 3 kalimat. Kita berikan pengakuan. Ya. Kemudian kita harus konsisten. Nah, ini harus konsisten. Jangan kasih pengakuan. Ya sekali ini ngaku, nanti ngomong. Kita konsisten. Kalau kita ingin memberikan pengakuan pada diri kita harus konsisten. Fokus pada proses. Jangan lihat orangnya. Prosesnya yang dilihat. Lihat bagaimana hasilnya dia. Bagus. Apakah bagus? Jangan mata-mata dia dekat dengan kita, terhadap kita. Nah, kita fokusnya ke dia. Ya. Nah, karena ada motivasi lain gitu ya. Fokus pada
prosesnya. Ya. Termasuk kita Bapak Ibu, saya kita ada anak guru. Itu jangan yang teman kita buat, tapi proses anak itu bagaimana? Ya. Kalau kita berpikirnya, nanti kalau anaknya nggak jadi, saya gimana nih? Ini contoh pengakuan Bapak Ibu. Misalkan ada kata pembukanya, ada nilai bagikannya, ada situasinya nih. Misalkan kemarin ibu melihat kamu punya rasa empati luar biasa, begitu besar. Kamu sudah menolong murid baru di kelas itu. Nah ini kita sampaikan secara tadi khusus. Ya. Kemudian kalau kita anak ada yang melakukan kesalahan, jangan disampaikan di muka teman-teman. Itu bisa luar biasa juga, ya, mematahkan semangat. Bisa juga akan kesal dengan guru, emosi, mau marah sama guru nggak berani. Akhirnya apa? Temennya belajar. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Ini kita proses yang kita lihat. Wah, ternyata anak ini aktif sekali bagi teman-temannya. Kita berikan pengakuan. Ya. Berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut untuk masuk dalam siang bersama. Ketika kita secara sadar membersihkan kelas atau mengambil sampah secara sadar pribadi, kita berikan pengakuan dulu. Jangan diam aja. Kamu sekali luar biasa. Biar mereka tuh mendapatkan pengakuan dari guru. Ya. Ya. Ini terjadi kendala teknis. Kenapa ini? Saya sudah aja langsung ya. Oke ya. Keyakinan kelas. Halo, halo. Mau nggak? Mau. Oke, baterai bisa. Keyakinan kelas. Oke ya. Ya biasa alat teknis ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Maksudnya apa? Kita ada pertanyaan romantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, nanti kita bahas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini pertanyaan romantik, tidak untuk dijawab. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini yang Bapak Ibu buat bentuknya apa?
Ya, perhatikan, mohon maaf ada kejadian tadi. Saya lupa ngecas dari baterainya habis. Oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda kendaraan dua atau motor? Jawabannya apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini apa jawabannya? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kalau kita sudah yakin, kita akan melaksanakannya lebih baik. Terkait keyakinan ini, kita yakin sholat akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita pasti akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, karena kita sudah yakin. Ini yang kita harus bentuk, keyakinan. Ya. Apa itu keyakinan? Ini. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini keyakinan. Jadi bersandarnya kepada apa? Nilai-nilai kebajikan. Bisa apa tadi? Sesama siswa saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah. Saya langsung saja sini. Nah, ini yang saya lakukan di kelas saya. Ya. Ketika saya membentuk sebuah keyakinan kelas, pertama yang saya lakukan tadi apa? Mengajak siswa untuk bercurah pendapat, menuliskan apa saja yang mereka inginkan di kelas. Ya. Misalkan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kondisi kelas, terkait dengan hubungan bersama teman, mereka tuliskan pada kertas kecil yang ternotis. Kemudian apa lagi? Mereka setelah menuliskan itu, mereka tempel di papan tulis. Kita tempelkan. Tentunya kita tidak menuliskan kata-kata mereka. Pasti kata-katanya ya, tidak tepat ya, kurang tepat. Kita rangkum dari macam-macam pernyataan ini, kita rangkum, kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan. Nah ini peraturan kelas yang saya tulis tangan seperti ini. Ini peraturan kelasnya, dilarang terlambat masuk kelas. Kita nggak boleh menuliskan kalimat negatif. Jangan, tidak boleh. Harus ngomong kata-kata yang positif. Dilarang terlambat masuk kelas. Nanti datang bapak. Jangan. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif. Jangan berisik kelas. Jangan. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Ini kan dilarang terlambat, tidak membuang. Jangan, tidak ribut, tidak terlambat. Kita gunakan kata-kata yang positif. Dari peraturan kelas ini kita sepakati menjadi
kesepakatan kelas. Jadi bukan kita yang bikin dari anak-anak. Anak kemudian kita rangkum terus sampai anak-anak, ini kesepakatan kelas kita, setuju tidak? Misalkan ya, konsekuensinya pun nanti kita bicarakan. Ya, kalau misalkan ada yang terlambat, apa konsekuensinya? Mereka juga yang menentukan, jangan kita. Ya, seperti itu. Kemudian dari kesepakatan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Misalkan nomor 1, datang tepat waktu, apa nilai kewajibannya? Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan atau cinta kebersihan. Saling menghormati dan menghargai, toleransi, ini kewajibannya. Tertib saat belajar, ini tertib. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab. Ini kita buat, bisa kita cetak seperti ini. Yang ini kesepakatan kelas, yang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nggak usah banyak, cara bingung. Yang gampang mereka ingat saja. Kemudian kita pajang di tempat yang anak gampang lihat. Yang anak gampang lihat. Kalau ini kan kesepakatannya ya, pada tepat waktu, keyakinannya adalah disiplin. Keyakinan. Kalau anak sudah yakin dengan nilai ini, insya Allah akan muncul motivasi dari dalam dirinya. Ya. Makanya kalau kita udah yakin, kalau peraturan kan hanya sebatas tulisan, ya. Tapi kalau udah masuk ke keyakinan dalam diri kita, setelah sendiri anak akan mampu mengontrol diri. Disiplin saja dapat tepat waktu. Berapa Bapak Ibu? 10 ya. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kemudian ini lingkaran dalam lingkaran budaya positif. Diawali dari tadi kelas dulu. Diawali dari kelas dulu ya. Kita mulai dari kelas, peraturan kelas. Kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kemudian dari keyakinan kelas ini ya akan muncul lingkungan positif. Anak-anak mulai meyakini nilai-nilai yang mereka hargai. Nanti dari sini akan berkembang kepada budaya positif. Memang ini tidak semudah memberikan kapal. Kepada lagi kita seberapa konsisten kita melakukannya. Kalau kita angin-anginan, ya, tidak konsisten, hasilnya pun tidak maksimal. Ya. Ini untuk pendalamannya seperti ini. Ada model T, ada model Y. Model T itu tampak seperti tidak tampak. Misalkan dalam tepat waktu, anak mau di mana? Apakah sudah dalam tepat waktu atau tidak? Gitu ya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Bagaimana anak kita? Apakah sudah menyapa atau tidak? Nah ini harus kita tinjau setiap berkala. Kayak kita ya gitu aja. Misalnya dari kelas 5 sampai 3 tahun itu aja tidak. Tapi ditinjau secara halo.
Ini lagi ya. Oke, keren. Ibu Ambar di ruang kelas 2A. Biasanya kita bisa mengambil ayat ini ya. Ibu Siti kelas 2A. Ya. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu di kelasnya. Doni berperan di kelas 2A telah datang padanya dan mengumpulkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang begini? Itu enggak ada enggak kelasnya Bu Siti? Sudah katanya Bu Siti. Jika Anda, mari kita seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya, bagaimana nih? Kalau misalnya, kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Ya, minta bekal maksa. Apa alasannya? Berarti kebutuhannya terpenuhi tidak? Kebutuhan. Oke? Kita simak dulu. Ini ada sebuah video. Kebutuhan dasar manusia. Makan, beras. Muncul benar beras, Mungkin bisa dibaca tulisannya. Ada yang punya itu nggak speaker? Bluetooth. Loh, itu nggak masalah. Itu justru pada korban. Lagi sesal kan Pak?
bertahan hidup untuk yang pertama. Ya, kedua. Apa yang bertahan hidup? Makan itu kalau mau makan. Dagingnya. Jengkol. Ya, dia makan ada dagingnya doang. Mereka udah makan loh, ya. Anak lainnya, bulannya, ada listrik. Itu bukan itu berarti pada nikah ini, ya. Bola, sepatu, kemudian ya. Kalau yang ada. Aku lagi. Siswa absennya begitu loh, hebat ya? Iya. Absennya pakai pinjer. Salah berarti gurunya itu ya. Oke, balik sudah diselesaikan. Revisi Pak. Revisi dulu Pak. Belum ada beberapa hal yang saya sampaikan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan sekaligus jawaban dari Muhaji Nunu, kemudian dijawab oleh pemateri kita yaitu Pak Lurah SPD. Acara selanjutnya adalah refleksi. Tanggapan, mungkin ada sandaran dan disampaikan oleh Bu Haji Nunu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu pembicaraan dan sedikit dari saya untuk tanggapan yang akan disampaikan oleh yang menyampaikan materi atau Bapak Nurali SPD. Tanggapan saya dari kegiatan ini atau kegiatan aksi nyata calon guru penggerak, saya kira sudah cukup baik atau sudah sangat positif ya untuk kita atau guru-guru semua ya. Mungkin kita bisa terapkan atau kita bisa memberikan atau bisa ambil manfaatnya dan kita terapkan di sekolah kita masing-masing atau sekolah kita supaya anak kita lebih baik lagi dan juga penerapan juga pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa kita juga memajukan sekolah kita. Dari kegiatan ini saya ucapkan sangat baik atau sangat positif tadi, dan saya juga bisa mengambil yang telah disampaikan. Ternyata itu ya kita jadi mengerti gitu, kita tahu seperti ini yang lebih baiknya begitu ya. Itu mungkin tanggapan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Nunu yang sudah menyampaikan refleksi atau tanggapan buat acara ini. Alhamdulillah, acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bekasi memasuki acara akhir. Kita berikan aplaus sekali lagi. Sebagai acara penutup, mari bersama-sama kita ucapkan dengan kalimat basmalah. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ditutup balik. Ya. Doa lagi. Ya Pak.